Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Aimana dengan NIM C1C020076. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait materi mengenai metode pengumpulan data, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, di mana dosen pengampunya yaitu Dr. Wirni Eka Putra, SE, MSI, CI, KNR, CSRS. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama definisi pengumpulan data, yang kedua sumber data, yang ketiga metode pengumpulan data, dan yang keempat instrumen penelitian. Masuk ke sub yang pertama yaitu definisi pengumpulan data. Nah, data itu dapat didefinisikan sebagai unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan juga relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data itu didefinisikan sebagai prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Nah, untuk metode pengumpulan data itu ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Nah, metode, cara ataupun teknik itu menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Nah, peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan, itu tergantung dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya, sumber data. Nah, sumber data itu dapat dikatakan sebagai awal dari mana data berasal dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Nah, sumber data itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primer itu ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Nah, data ini dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari data primer itu, yang pertama kelebihannya, manfaat utama dari data primer ini adalah unsur-unsur kebohongan itu tertutup terhadap fenomena. Kemudian peneliti dapat mengeliminasi atau setidaknya mengurangi berbagai data yang tidak relevan secara langsung. Adapun kelemahannya itu adalah kebutuhan dana yang akan lebih besar dan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian, setidaknya terdapat dua metode dalam pengumpulan data primer, yaitu melalui metode survei dan metode observasi. Nah, kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini ialah data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara. Data sekunder itu umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, nah baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Nah, untuk data sekunder ini itu ada kelebihannya. Yang pertama, manfaat dari data sekunder itu adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, kemudian menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Kemudian manfaat yang lainnya yaitu dari data sekunder ini, seorang peneliti itu mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data. Menurut Sugiono 2019, itu ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian. Yang pertama ada metode wawancara, yang kedua ada metode observasi, dan yang ketiga metode angket atau kuesioner. Nah, yang pertama tadi kan ada metode wawancara. Nah, wawancara ini dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung, atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara itu merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Nah, wawancara itu dilakukan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Misalnya, untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. Nah, wawancara itu adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin.
dalam proses wawancara tersebut. Nah, seseorang wawancara itu berhak menentukan isi apa saja yang akan diwawancarai dan menentukan waktu serta kapan berakhirnya wawancara tersebut. Namun, seorang pemberi informasi atau informan itu juga dapat menentukan proses wawancara apabila ada kesepakatan dengan pewawancaranya. Nah, menurut Hamid, dalam melakukan wawancara itu dapat dilakukan sesuai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penyusunan petunjuk wawancara. Yang kedua, komunikasi selama wawancara. Dan yang ketiga, merekam tanggapan dari informan. Dan yang keempat, pengujian awal proses wawancara. Nah, menurut Sugiono, itu jenis wawancara ada dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini yaitu setiap responden itu diberi pertanyaan yang sama dan pewawancara mencatatnya. Nah, pewawancara membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara. Maka pengumpulan data juga bisa menggunakan alat bantu seperti tape, recorder, gambar, brosur, dan alat-alat lain yang membantu proses wawancara. Nah, sementara wawancara tidak terstruktur itu atau dapat dikatakan sebagai wawancara terbuka itu sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Nah, maksudnya itu adalah peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang permasalahan yang ada pada objek penelitian, sehingga peneliti dapat menentukan variabel yang akan diteliti. Selanjutnya metode observasi. Nah, observasi atau pengamatan ini adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Nah, oleh karena itu, observasi itu merupakan kemampuan manusia menggunakan seluruh panca inderanya dan memperoleh hasil dari fungsi panca indera utama yang utama yaitu mata untuk memperoleh data atau informasi. Nah, observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Nah, uh, wawancara dan kuesioner selalu berhubungan dengan manusia, maka observasi itu berhubungan dengan manusia dan objek alam yang lainnya. Kunci keberhasilan dalam observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat itu sendiri, sebab pengamat itu melihat, mendengar, mencium, atau merasakan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Nah, mengacu pada fungsi pengamat dalam kelompok kegiatan itu, maka observasi dapat dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama ada partisipan observer dan yang kedua non-partisipan observer. Nah, yang pertama ada partisipan observer atau observasi partisipan. Itu ialah suatu bentuk observasi di mana pengamat itu secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Nah, kalau non-partisipan observer itu bila dalam observasi partisipan tadi kan peneliti terlibat langsung dalam aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Maka dalam observasi non-partisipan itu peneliti tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat independen. Sejalan dengan pernyataan tersebut itu murni mengidentifikasi observasi non-partisipan. Itu ialah suatu bentuk observasi di mana pengamat atau peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya. Nah, mencatat hasil observasi itu harus memperhatikan beberapa hal, yaitu ada waktu pencatatan, cara pencatatan, dan mencatat di sela pengamatan. Kemudian ada angket atau kuesioner. Nah, angket ini adalah teknik pengumpulan data penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab oleh responden. Nah, keuntungan angket itu yang pertama responden dapat menjawab dengan bebas. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari
responden yang jumlahnya cukup banyak. Nah, angket ini terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama ada angket berstruktur dan yang kedua ada angket tak berstruktur. Nah, angket berstruktur ini yaitu angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Dan angket tak berstruktur itu yaitu bentuk angket yang memberi jawaban secara terbuka di mana responden secara bebas menjawab pertanyaan. Kemudian yang terakhir yaitu instrumen penelitian. Nah, menurut Suharsiini Arikunto, instrumen penelitian itu merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, instrumen itu memiliki peran penting di dalam penelitian. Sukandi menyatakan bahwa fungsi dari instrumen penelitian itu adalah memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sedang mengumpulkan informasi di lapangan. Nah, menurut Sukandi, pembuatan instrumen dalam penelitian kuantitatif itu merupakan bagian dari kegiatan yang harus dibuat secara intensif sebelum peneliti memasuki lapangan atau sebagai kelengkapan proposal. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif, pada penelitian kualitatif itu instrumen penelitiannya dapat dibuat ketika penelitian berlangsung agar sesuai dengan penelitian di lapangan. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa metode pengumpulan data itu ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau cara atau teknik itu menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Nah, peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Kemudian, instrumen pengumpulan data itu adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, instrumen yang diartikan sebagai alat bantu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai metode pengumpulan data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.